Ibarat saya itu antara bawang biasa, bawang putih biasa dengan bawang lanang. Iya. Pagi sudah bunyi saya punya HP. Iya, iya. Apa dia bilang, Pak? Pak, kenapa saya ini kejantanan saya sudah umur 72 tahun, Pak? Muncul lagi? Muncul lagi. Alhamdulillah. Selamat datang di podcast Karantina Pertanian Sulawesi Tengah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini, pagi ini kita kedatangan orang yang sangat antusias dalam memajukan Sulawesi Tengah dalam satu produk pertanian, yaitu kelor merah Khatulistiwa. Kita kedatangan Pak Dahlan. Ya, Pak Dahlan. Assalamualaikum Pak Dahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, iya. Jadi Pak Dahlan ini adalah, yang saya tahu data nih, Pak Dahlan ini adalah salah satu orang yang saat ini sangat antusias untuk memajukan produk pertanian, khususnya kelor, tanaman kelor. Dan ini kita sudah sering namakan itu bahwa itu dia adalah kelor merah Khatulistiwa. Tapi kita pun tahu juga Pak Dahlan ini sebenarnya, Pak Dahlan ini siapa sih? Supaya masyarakat tahu lah Pak Dahlan ini siapa nih sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya ini adalah seorang ASN Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah yang beralamat di Jalan Kartini. Pada saat ini saya sudah membudidayakan tanaman kelor. Ya. Jadi saya ini sangat antusias untuk memajukan pangan Sulawesi Tengah. Bagaimana kelor merah ini bisa maju, Pak? Iya. Apa yang kelor ini itu di tempatnya di mana sih sebenarnya nih tempatnya? Tempat yang Bapak punya itu di mana? Iya, tempat saya menanam kelor ini adalah Kota Palu, Jalan Trans Sulawesi, itu masuk lorong, Pak. Apa namanya? Kita istilahkan Banggudu atau Kayu Malue Ngapa. Kayu Malue Ngapa, iya, kelurahan, Pak. Kelurahan Kayu Malue Ngapa. Kita tanam itu sekitar 2 hektar, Pak. Waktu awalnya, sekarang sudah kita budidayakan besar-besaran, dan sampai sekarang ini saya masih merekrut karyawan-karyawan orang kampung di situ, Pak, yang ingin mencari pekerjaan sampingan. Sekarang sudah berapa hektar itu? Sekitar ini, Pak, kita budidayakan ini sekitar 3 hektar. Ada juga di luar dari Kota Palu itu Kabupaten Donggala ada 1 hektar lebih, Pak. Kita budidayakan. Jadi apa, keseluruhan informasi saya dapat kemarin katanya sudah 10 hektar. Benar? Iya, 10 hektar, Pak. Ini kemarin saya tanam di Guntaran itu masih kena musim panas, Pak. Sehingga sebagian itu masih kita rawat ulang. Jadi masih sementara kita perbaiki semua, ya. Terus yang ini yang sudah tersedia lahan berapa hektar? Yang ada lahan yang belum ditanam itu? Kita punya lahan itu, Pak, sekitar 50 hektar. Kawasan itu bahkan kita perluas itu sampai 100 hektar bisa. Cuma bantuan kita masih saya sendiri, Pak. Hanya untuk mengajak petani-petani yang di sekitar lingkungan itu, situ, ya? di lingkungan itu kita rekrut. Bagaimana dorang ini kita ciptakan suatu pekerjaan bisa menambah nilai tambah dari kelor merah ini, Pak. Oke. Baik, Pak Dahlan. Nih, mulai muncul ide itu, dan terus pas Pak Dahlan ini muncul ide kok kelor yang diangkat. Bagaimana sejarahnya itu dari awal itu sampai sekarang kok ada kelor itu, Pak Dahlan sampai antusias itu? Nah, begini, Pak, saya antusias tanam kelor ini. Awalnya saya menemukan kelor merah ini, Pak, di pinggir pagar. Saya heran kenapa kelor merah ini ada tumbuh di sekitar itu. Saya tanya-tanya teman-teman bahwa kelor itu berdasarkan jalur yang dilalui oleh Khatulistiwa. Kelor merah. Sehingga saya awalnya itu budidayakan baru 10.000 pohon, Pak, 1 hektar dengan ukuran 1x1. Saya coba 1 hektar. Sampai sekarang sudah lagi pemangkasan. Ya. Terus dari mana maksudnya Pak Dahlan ini tanam apa nunya nih? Manfaatnya itu apa sebenarnya nih kelor ini? Yang Pak Dahlan tahu dari mana, apa manfaatnya, terus dari mana Bapak tahu ini? Dia ada mengandung apa gitu kelor itu? Begini, Pak, waktu awalnya ada saya punya saudara, termasuk Om, ini konsumsi kelor. Dia ini sudah dirawat di rumah sakit sekitar 2 bulan sudah, Pak.
Nah. Jadi pada saat Om itu siapa namanya Om itu? Pak Irwan, dia Pak Irwan dia Kasubdin dari Biro Hukum Gubernur. Iya. Pak Irwan. Iya. Nama lengkapnya apa nama lengkapnya? Pak Irwan. Irwan, nama lengkapnya beliau Iya, Irwan. Pak Irwan. Sakit apa dia? Dia ini waktu di dokter dibilang penyakit ma awalnya. Jadi komplikasi sudah, dia tinggal tulang, Pak. Sudah kurus sekali ya? Sudah kurus sekali, jadi dia tidak lagi tinggal di rumah sakit itu karena mungkin faktor barangkali sudah lama di rumah sakit, jadi dibawa ke rumahnya dirawat di rumahnya sendiri, Pak. Nah, datanglah saya sampaikan bahwa Bapak Om tes dulu, saya punya uji coba dulu kelor merah. Bapak konsumsi dulu 1-2 saset ini karena saya punya ini belum juga saya akui, tapi Bapak coba. Nah, pada saat itu Pak dia coba 1 bulan kemudian datang di rumah sudah sehat, Pak. Alhamdulillah. Nah, ini kurus ini, Pak. Tidak ada lagi tinggal pembungkus tulang, Pak. Iya. Dia tulang bungkus kulit lah. Tulang pembungkus kulit. Jadi saya berikan itu kelor, dia bilang ternyata kelor Sulasteng ini, Pak, sangat banyak manfaatnya. Terutama waktu lalu dia konsumsi obat-obat kimia itu, Pak, tidak ada lagi manfaatnya buat dia. Iya, bahkan kelor cuma kelor bisa menyembuhkan, Pak. Begini, padahal saya dengar itu kan pernah ikut ini, ada di Jawa itu, di MOI. Apa itu MOI itu? Koi, Pak. Koi. Apa itu? Kelor Organik Indonesia. Oh, pernah ke sana? Saya pernah ikut sama pelatihannya di Kota Palu sini waktu itu saya dipanggil bahwa untuk membudidayakan kelor. Tapi pada saat itu belum saya tahu ada kelor merah, Pak. Oh, kelor merah ya. Kelor masih Jawa warna hijau, Pak, itu. Nah, itu disebut ini. Salah satu manfaat lain itu apa aja? Manfaat kelor itu sangat banyak, Pak. Terutama saya punya mertua itu mahnya itu yang kambuh, Pak. Sudah hilang sampai sekarang dan tidak akan kembali lagi. Iya. Itu yang paling saya respon. Yang kedua, saya sendiri menanam kelor ini karena saya sudah sembuh juga. Pernah saya dibawa di rumah sakit waktu di kantor, jatuh saya waktu sementara apel, Pak. Ternyata asam lambung saya tinggi. Pada saat ini sampai sekarang sudah 5 tahun mulai dari gempa tsunami itu, Pak. Saya kena dari itu, Pak, penyakit ma itu yang akut itu. Ternyata sampai sekarang sudah tidak kembali lagi. Saya juga begini, Pak Dahlan, waktu saya ketemu Pak Dahlan itu saya minum. Jadi dulunya saya pernah ada gejala prostat itu dan alhamdulillah 10 kali minum itu 80% prostat itu alhamdulillah hilang. 80%. Ya, kita mulai ada proses itu. Agak lama saya itu gitu. Terus yang kedua saya kena ini agak rematik. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada yang rematik. Dan yang ketiga tahiyatulnya itu kuat sekali. Nah, itu yang menjadi kelebihannya si kelor. Nah, sekarang begini, dulu kan kelor, terus disebut kelor merah katulistiwa itu bagaimana itu? Kok bisa? Begini, Pak, ada beberapa tanaman di sini, mungkin faktor iklim panasnya tinggi, karena ini daerah kita jalur katulistiwa, Pak. Jadi dilalui katulistiwa, itulah kita namakan ini kelor merah katulistiwa. Jadi bawang kita, Pak, tidak ada sebanding dengan bawang lain. Ini lagi muncul kelor merah. Tidak ada juga tandingannya. Semua yang merah ini, Pak, pasti bagus. Iya, alhamdulillah. Jadi semua yang merah pasti bagus. Iya, sekarang sudah ada beberapa produk ya. Kita lihat ini ada produk-produk ini ada teh celup, ini tehnya. Terus ini ada bubuk. Bubuk. Dan sekarang kayak saya dengar ini ada dalam bentuk kapsul sudah buat ya. Ini, Pak, masih taraf uji coba karena kita belum urus juga. Kapsulnya mana kapsulnya itu? Belum juga kita urus dia punya. Kita masih konsumsi. Ada kelebihan apa nih di kapsul ini? Kapsul ini, Pak, kalau seorang pria atau wanita ini untuk umur 50 lebih 50 ke atas ini untuk kejantanan, Pak. Yang benar ini. Ini, Pak, sudah saya alami plus. Jadi campuran daunnya, bubuknya sama ditambahkan biji, Pak. Waduh. Ditambahkan biji lebih nyos, orang bilang kalau orang Palu sini lebih mantap. Ini mesti jadi tidak perlu lagi, Pak, konsumsi barang-barang kimia, Pak. Ada kelor yang terkenal ini, kelornya Palu. Masa
kita tidak bisa. Betul. Jadi kita akan ini, jadi dia perlu memang apa? Jadi memang dengan adanya kelor ini memang masyarakat di Sulawesi Tengah, terus mungkin kalangan pemerintahan, orang-orang di pemerintahan itu perlu, apalagi umur-umur bapak yang sudah 55 ke atas, dan saya sudah buktikan sendiri Pak. Iya Pak. Jadi memang itu makanya dengan adanya ini mungkin supaya mungkin pejabat-pejabat yang lain dengar bagaimana caranya supaya mereka bisa sama-sama membantu untuk memajukan itu kelor merah Khatulistiwa. Jadi kita kasih merek kelor merah Khatulistiwa ya. Kelor merah Khatulistiwa. Jadi bukan kelor biasa ini. Jadi perbandingan kalau menurut saya itu perbandingan kelor merah Khatulistiwa ini dengan kelor yang lain di tempat lain sama dengan ibarat saya itu antara bawang biasa, bawang putih biasa dengan bawang lanang. Bawang putih biasa 5, bawang lanang 1. Nah, kelor merah Khatulistiwa ini cuma 1, tapi perbandingannya itu 5 dari kelor yang lain. Dan alhamdulillah udah itu, dan mudah-mudahan kita bisa maju ya, kita bisa maju. Padahal selama ini ada apa hambatan-hambatan selama ini padahal ini? Begini Pak, karena saya ini ibu-ibu di kampung itu Pak sudah kita biayai saya gaji sesuai dengan UMR Pak, 2.600.000 untuk Kota Palu. Saya sudah bisa gaji 6 orang Pak. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang tidak ada punya kerja. Dan yang untuk bapak-bapak itu masih saya pakai 2 orang karena keterbatasan dari biaya Pak. Jadi saya bisa gaji sudah per bulan Pak. Jadi harapannya Pak Dahlan ini di kompleks di situ, di kelurahan itu semua itu bisa berkontribusi. Kalau bisa Pak, semuanya itu tanam kelor merah semua Pak. Jadi artinya dengan ditanam kelor merah itu mungkin yang lain nanti yang lain itu bisa berpartisipasi lah. Betul. Dan itu sangat ditunjang sama ini Ibu Lurah ya. Ibu Lurah juga sangat antusias, bahkan dia masukkan ke dalam suatu program. Semacam program. Bagus ini. Ini kayaknya ini ada ini. Mana nih? Anggota kami ini ada kelor, kita coba ini teh. Gimana sudah siap ya? Tehnya saya siap dulu. Coba tehnya dulu kasih. Ini satu sini satu nih. Ini adalah teh. Ini teh kelor celup. Ini ya teh. Ini jadi teh ini teh kelor. Ini teh kelor merah Khatulistiwa dalam bentuk teh. Jadi ini kita coba bagaimana. Cuman dia seperti dengan teh biasa juga. Kita coba Pak Dahlan. Bismillah, ini kayaknya panas nih. Bismillah. Apalagi ditambah dengan madu. Ini kita minum yang kapsulnya. Kapsulnya malam. Pas paginya kita minum tehnya campur madu. Waduh, itu kalau umur 60-an itu lewat semua itu. Wah, hebat sekali. Saya pernah Pak. Ini saya memasarkan ini kecup Pak. Kecup ini saya pasarkan di daerah Guntarano, Kabupaten Donggala. Ada seorang bapak-bapak Pak. Pagi-pagi sudah bunyi saya punya HP. Apa dia bilang Pak, kenapa saya ini kejantanan saya sudah umur 72 tahun Pak muncul lagi. Alhamdulillah. Jadi Bapak campur apa ini? Saya bilang ini daun kering Pak. Saya olah dengan bagus dengan persyaratan. Itu ada memang kita punya ramuan. Ada dia punya kadar. Kita sudah punya resep ya. Jadi dia katakan bahwa kelor ini Pak, kenapa sampai saya sudah tua ini masih bisa? Itu alhamdulillah ya. Jadi artinya kita tetap beranu kepada Allah. Cuman kita lewat ini ya Pak untuk. Saya jawab gulanya Bapak itu sudah turun. Betul. Saya jawab begitu saja Pak. Jadi banyak sekali manfaat kelor ini. Salah satunya adalah karena kelor ini mengandung, menurut dokter herbal itu mengandung hampir 20 asam amino. Jadi kita banyak sekali untuk itu. Alhamdulillah ya Pak Dahlan, terima kasih banyak atas kehadiran pada saat ini. Dan nanti kita mungkin teman-teman nanti dimunculkan di ini nomor HP-nya untuk bisa kalau memang ada mau bertanya kepada Pak Dahlan langsung, kita bisa ditanyakan tentang bagaimana dengan kelor merah. Baik, terima kasih Pak Dahlan. Jadi atas kehadiran pada saat ini, mudah-mudahan kita bisa dengan ada ini Sulawesi Tengah. Jadi Sulawesi Tengah bisa maju dan untuk kelor merah juga lebih dikenal di Indonesia dan di dunia ya. Kayak berapa negara kemarin yang sudah pesan? Pak, ada 7 negara. Alhamdulillah. Negara-negara apa aja tuh yang pesan? Kemarin dari Afrika dengan Vietnam.
dengan Abu Dhabi. Pak. Abu Dhabi, Iya. dengan ada beberapa negara lagi. Negara lain, iya. Iya, itu yang Cuma sudah 7 ada negara. perwakilannya Pak Ya, datang. Ya. sudah 7 negara nanti kita akan persiapkan nanti dibantu sama karantina Iya. untuk bagaimana untuk proses ekspornya. Demikian ya Pak Dahlan. Iya. Mudah-mudahan kita fight terus, mudah-mudahan kita maju, Sulawesi Tengah maju, hidup kelor merah Katulistiwa. Ya, hidup, Terima Pak. kasih. Iya, terima kasih.